Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar untuk semuanya Sobat Muslim Sejangkau Siar 90,2 Dian FM. Kami hadir untuk Anda, kembali ada talk show kesehatan seperti biasa dari RSUD Sekarwangi. Dan Alhamdulillah untuk narasumber hari ini sudah nampak hadir. Dan tema yang akan kita bawa tentang self-harm pada remaja. Ini suatu tren ya, ataukah gangguan jiwa. Narasumber yang sudah hadir bersama Dr. Siti Liah Rubatul Wasilah SPKJ. Beliau adalah spesialis kedokteran jiwa. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cerah dong ya? Iya, sehat dong, fisik dan jiwanya. Mantap. Oke, untuk tema hari ini tentang self-harm ya pada remaja. Ini suatu tren ataukah gangguan jiwa yang memang sekarang lagi marak nih? Betul, betul. Bagaimana, mungkin ada penyebabnya atau tanda-tandanya seperti apa nih dok? Kita definisikan dulu ya. Betul. Self-harm itu merupakan suatu perilaku melukai diri sendiri atau menyakiti diri sendiri dengan tujuannya bisa macam-macam. Bisa memang untuk suicidal atau perilaku atau hanya untuk melepaskan atau merilis emosi yang nggak tertahankan atau pikiran atau perasaan yang nggak nyaman dalam bentuk fisik. Bisa berupa menyakiti diri, itu bisa berupa cutting atau menyilet tangan atau misalnya membenturkan kepala, atau juga kadang ada yang sampai memukul diri. Nah, ini sekarang jadi marak pada remaja ya. Bahkan anak saya aja bilang, "Bun, ini barcode apaan?" gitu kan. Saya bilang, barcode itu nyilet-nyilet tangan, mungkin apa ya? Ngelihat dari medsos mungkin ya, karena tren. Jadi kayak bangga gitu, padahal dia cuma nunjukin pulpen yang disilet bentuk disilet-silet di tangan. Itu mereka sebutnya barcode. Anak-anak zaman sekarang itu bahkan jadi tren gitu, kayak keren atau apa gitu ya. Seperti itu, padahal mereka nggak tahu bahwasanya melukai diri itu adalah hal membahayakan ya. Tentu saja begitu ya Mbak ya. Ya itu mungkin karena tren yang memang sekarang lagi marak juga, jadi ikut-ikutan. Iya, Nah itu betul. berbahaya nggak sok? Mungkin ada penyebabnya gitu. Itu termasuk penyakit atau apa itu? Iya, bisa memang suatu penyakit, bagian dari suatu penyakit tertentu yang terkait dengan gangguan mental atau mental disorder, atau memang hanya itu tadi, hanya untuk rilis emosi sesaat yang cenderung mungkin ikut-ikutan. Dan sebetulnya kalau self-harm ini memang dikategorikan memang suatu gejala dari gangguan jiwa tertentu, ataupun memang suatu gangguan kepribadian tertentu, seperti itu ya. Mungkin dari lingkungan atau mungkin dari apa gitu dok ya? Faktor resikonya mungkin banyak ya, baik itu biopsikososial, spiritual gitu ya. Terutama dari psikososialnya mungkin pelaku-pelaku self-harm ini cenderung adanya trauma, baik itu dari sisi keluarga, orang tua, ataupun mungkin adanya trauma-trauma di lingkungan sekitar, baik itu di sekolah ataupun cyberbullying yang bisa aja terjadi kapan aja kan. Kalau sekarang kan remaja-remaja pemakai medsos gitu ya, jadi bisa mendapatkan kekerasan itu, baik itu bentuknya memang di dunia nyata ataupun di dunia maya, seperti itu ya, di online gitu ya. Iya, jadi memang untuk tanda-tandanya seperti itu. Nah ini untuk cara menghindari. Ini kan termasuk kebanyakan remaja yang ada tanda-tanda seperti self-harm ini. Apa ada orang tua tidak untuk mengetahui tanda-tanda yang mungkin anaknya terkena self-harm tersebut, gimana tuh dok? Anak-anak yang melakukan self-harm ini lebih cenderung mereka introvert ya, jadi lebih menarik diri gitu. Dan mungkin keluarga atau orang tua harus aware ya dengan hal tersebut. Kenapa nih anak saya lebih cenderung tertutup misalnya. Mungkin bisa juga kalau bisa dilihat dari fisik yang terlihat, mungkin kalau perilaku cutting atau menyilet itu kan bisa terlihat ya dari bekas-bekas siletan tersebut mungkin di tangannya, seperti itu. Nah, perilaku self-harm ini nggak cuma melulu tentang menyakiti, bentuknya membentur atau menyilet, tapi bisa penyalahgunaan, misalnya menggunakan obat secara overdosis, ataupun memakan makanan tertentu yang
tujuannya untuk menyakiti diri, misalnya kayak makan pedas berlebihan seperti itu. Nah itu tergantung juga kita lihat, ataupun orangnya malah nggak mau makan, apa itu juga kita lihat tujuannya apa ya, dia seperti itu gitu, nggak mau makannya kenapa. Ini tadi ngomong dokter sebagai termasuk makanan yang memang pedas berlebihan. Itu termasuk saya juga dokter. Saya kalau nggak pedas, nggak sampai gimana gitu, saya belum puas gitu. Apa itu termasuk? Iya, karena mungkin gini ya, tujuan dari menyakiti diri itu kadang-kadang untuk relief rasa sakit itu, misalnya pikiran atau perasaan yang gak nyaman, itu dengan cara seperti itu yang pada akhirnya memang akan menimbulkan endorfin ya, hormon kebahagiaan itu. Jadi setelah misalnya makan pedas ya, banyak merasakan rasa bahagia, atau misalnya jadi pikiran yang mumet tersebut jadi hilang gitu ya, seperti itu bisa saja gitu ya. Jadi itu tidak bahaya? Ya bahaya kalau dilakukan berlebihan ya, sampai misalnya ke IGD, diare gitu ya, dehidrasi, kan itu juga jadinya abusive terhadap diri sendiri ya gitu. Iya, mungkin orang berpikiran karena memang itu terlalu kelebihan. Tapi menurut saya itu nyata-nyata aja gitu dong, nggak ada efek samping apa-apa gitu. Kalau memang cuma untuk sekedar hobi ya, maksudnya hobi makan makanan pedas, tidak ada tujuan yang tersebut yang menyakiti gitu ya, atau misalnya untuk ya yang saya tadi sebutkan untuk merilis rasa sakit gitu. Nah, mungkin itu ya masih aman-aman saja, mungkin bukan suatu gangguan ya seperti itu. Kecuali memang udah menyakiti diri sendiri selain tadi makan pedas tersebut, baru itu harus diwaspadai kan dok? Iya, misalnya orang dengan makan makanan pedas tapi dia juga memiliki gejala gangguan jiwa yang lain misalnya. Nah itu baru bisa kita makanya harus dibawa ke profesional ya. Gua tahu bahwasanya perilaku self harm ini merupakan hanya selintas saja, perlakuan perlakuan selintas, atau memang perilaku yang berulang yang memang ada disertai dengan gejala-gejala gangguan jiwa lainnya, misalnya ada anxiety ataupun ada depresi seperti itu. Jadi memang harus tetap diwaspadai dokter ya. Lanjut kembali sahabat muslim semuanya untuk tema hari ini. Dokter silakan tentang self harm pada remaja ini suatu tren atau gangguan jiwa. Silakan dilanjut. Sebelum nanti ada pertanyaan yang sudah masuk di sini dong. Baik ya. Jadi mungkin faktor-faktor risiko yang harus kita aware ya sebagai orang dewasa ini kalau memang ada anak-anak dengan perilaku self harm ini gitu ya. Jadi jangan sampai membiarkan. Jadi jangan sampai juga kita menghakimi ya. Makanya perlu dibawa ke profesional, karena hanya profesional seperti psikiater atau psikolog yang nggak akan menghakimi perilaku tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya anak dengan perilaku seperti itu dia curhat kepada teman atau kepada orang tua, yang ada dia akan semakin dimarahin ya gitu. Atau dihakimin, kamu mah kurang iman gitu ya melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, perilaku ini terutama ya banyak sekali terjadi karena adanya neglect atau abusive daripada yang sumber utama gitu ya, yang ada di rumah gitu, terutama orang tua gitu. Orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya gitu ya, menginginkan anak sempurna seperti keinginannya tanpa dia pernah menanyakan keinginan anak, apa emosi anak yang mungkin belum tersampaikan gitu ya. Dan akhirnya anak memilih untuk mengalihkan pikiran atau perasaan yang sakit tersebut atau yang udah nggak terbendung itu terhadap secara fisik, rasa sakit secara fisik seperti itu ya. Yang pertama memang jangan kita tanya dulu, anak harus bertanya, memangnya jangan sampai ada perasaan canggung gitu antara orang tua dan anak itu gitu kan ya. Jangan sampai memaksakan anaknya pengen ini tapi orang tuanya ini harus gitu kan ya. Itu mungkin jadi satu pikiran juga kepada anak dok ya. Iya betul. Dan peran orang dewasa itu harus bisa memvalidasi emosi yang terjadi gitu, agar anak juga bisa mengeluarkan emosinya. Misalnya ketika anak marah ataupun anak tidak setuju dengan sesuatu hal, itu jangan sampai orang tua langsung memarahi atau mencegah gitu. Anak mengeluarkan perasaannya, emosinya seperti itu, yang pada akhirnya nanti berbuntut pada itu perilaku-perilaku yang membahayakan dirinya gitu. Karena bisa jadi dia melakukan self harm itu yang pertama adalah untuk mencari perhatian, bisa juga, atau memang karena gejala tertentu seperti misalnya depresi, dia memang bertujuan untuk
seperti untuk menghilangkan nyawanya sendiri seperti itu. Kadang kan ada kemarin kasus kalau nggak salah di mana ya, Cianjur atau apa gitu kan ya, Iya betul. anak tuh dibully sampai dia melakukan apa gantung diri gitu. Dia tidak cerita tapi dia menulis gitu kan. Iya. Nah itu saking mungkin udah apa ya termasuk depresi mungkin atau seperti apa nih Dok? Iya, bisa jadi memang dia biasanya yang self harm dengan tujuan untuk mengakhiri hidup itu memang suatu gejala dari gangguan yang namanya depresi itu, di mana anak merasakan tekanan emosi yang sangat berat, akhirnya dia jatuh kepada perasaan yang sedih, yang mendalam gitu, yang sampai dia merasa diri tidak berharga, tidak dicintai, dan mungkin dalam pikiran dia untuk apa aku hidup gitu kan kalau dirinya itu tidak berarti apa-apa gitu, seperti itu. Makanya Kenapa gitu? pelaku self-harm Seorang anak itu nggak bisa nggak cerita gitu loh, bahkan ada kejadian yang mungkin sangat menekan mentalnya gitu kepada orang terdekat atau misalkan orang tua atau misalkan teman lah yang sekiranya bisa apa ya membantu gitu, jangan sampai apa melakukan hal-hal yang melukai diri dia sendiri gitu loh Dok. Itu makanya perlu orang terdekat ya, terutama yang mendukung dia di lingkungan itu, baik di keluarga, di sekolah atau teman dekat gitu, harus ada gitu yang bisa mendengar. Mendengar tanpa menghakimi ya, maksudnya mendengar saja kadang-kadang itu menjadi solusi ya, nggak mesti suatu permasalahan itu didengar dan mendapatkan solusi tertentu, tapi dengan bercerita itu aja sudah bisa merilis gitu ya, mengeluarkan emosi-emosi apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya gitu, seperti itu. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Studio 1 Dian FM. Tanda-tanda self harm itu apa aja dokter? Terus sebenarnya apa sih penyebabnya? Mungkin tadi kita udah sedikit membahas juga. Mungkin diulas lagi baru dengar kayaknya. Kalau tanda-tandanya bisa berupa ini ya, maksudnya yang tadi kita ceritakan ya, bisa berupa cutting. Nah, itu bisa dilihat dari misalnya dia menyayat-nyayat pergelangan tangannya dengan silet, mungkin ada bekasnya ya, itu ada tanda seperti itu. Atau hal-hal lain yang dilakukan tuh bisa jadi memang nggak ada tandanya, nggak ada hal yang nampak. Kayak ketika misalnya anak membenturkan kepala, memukul-mukul badan, itu kan nggak bisa nampak ya kalau anaknya nggak dibuka badannya, buka bajunya gitu ya. Nah, yang penyebabnya itu tadi dia bisa dari faktor lingkungan ataupun dari faktor psikis dia sendiri. Orang-orang yang memang secara penyelesaian masalah dalam diri dia atau coping mekanisme dia dalam mengatasi suatu masalah yang buruk, misalnya dia akan melakukan perbuatan tersebut gitu. Tapi misalnya ketika seseorang dengan coping mekanisme yang baik, dia bisa mengalihkan perasaan sakit itu, nggak perlu dalam bentuk fisik menyakiti diri sendiri, tapi bisa bentuk lain, misalnya dengan mengalihkan kepada hal-hal yang positif, misalnya dengan kalau anak remaja mungkin mengikuti berbagai ekstrakurikuler ataupun melakukan berbagai hobi yang diminati, bisa menari lah atau menyanyi atau menggambar seperti itu. Jadi mungkin ada cara juga yang bisa mengalihkan ya dokter ya, selain menyakiti diri sendiri, selain aduh makanya itu perlu apa ya, perlu teman lah. Iya, perlu peran orang tua juga ya. Betul. Orang tua dan guru juga bisa ya berperan terhadap hal tersebut. Jadi yang sampai anak mengalihkan rasa sakitnya itu terhadap fisik yang disakiti, tapi alihkan dengan hal-hal berguna lainnya gitu, sesuai dengan kompetensi ataupun minat dan bakat anak tersebut, seperti itu. Baik, sahabat muslim semuanya, silahkan buat Anda yang mungkin punya permasalahan yang sama untuk ini apa ini, sebentar kita cari dulu, bentar ya, sebentar nanti mungkin nanti ya. Oke, sahabat muslim semuanya, dilanjut kembali, silakan dokter untuk masalah self harm tersebut, mungkin silakan untuk paparan kembali dok. Baik, jadi ada dua jenis self harm ya. Jadi yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya ada yang suicidal behavior atau memang perilaku untuk, dan yang kedua adalah non suicidal self injury, perilaku self harm yang untuk bukan tujuan untuk
misalnya yang cutting kan nggak mungkin orang mati cuma dengan nyilet gitu ya, kecuali nyiletnya di leher gitu, di urat nadi gitu, yang mengeluarkan banyak darah itu bertujuan untuk. Tapi rata-rata biasanya dengan suatu gangguan kepribadian tertentu, misalnya pada borderline personality disorder, dia melakukan self harm untuk mencari perhatian karena perasaan dia yang selalu takut untuk ditinggalkan. Jadi misalnya nih remaja yang takut ditinggalin pacar, dia self harm terus update gitu ya di status WA, dilihatin biar pacarnya ngeliat nih kenapa dia seperti itu. Nah itu salah satu gejala dari gangguan kepribadian. Banyak nggak sekarang yang seperti itu nih dok? Kayaknya kalau dulu sih pernah ya temen-temen gitu kayak gitu diputusin sama pacarnya gitu ya. Ya mungkin dia cinta, ya dia melukai kayak gitu. Dulu kan gak ada foto, dulu nggak ada tuh, yang nggak ada foto. Sampai digosip kayak gitu kan, wah ini gitu kan. Iya, kayak seperti gitu. itu kalau memang cuma selintas sekali ya bukan dikatakan juga suatu gangguan ya, karena kan itu cuma sesaat. Tapi ketika self harm itu dilakukan berulang dia kan menimbulkan rasa sakit yang melegakan, tapi muncul juga rasa bersalah pada diri dia. Nah akan semakin dalam, dan semakin dalam itu dia akan melakukan lagi. Jadi dia akan berulang prosesnya, nggak cuma sekali rata-rata. Kalau memang dia mengalami suatu gangguan jiwa tertentu ya, dia akan melakukan self harm itu nggak cuma sekali seperti itu. Menurut dokter, bagaimana sih tanggapan dokter tentang remaja seperti ini dok? Remaja seperti ini perlu dirangkul ya, jangan dibiarin ya. Nah, gitu. Terutama kalau memang sudah terjadi itu harus dibawa ya ke profesional gitu. Baik itu psikolog atau psikiater, itu harus dibawa anaknya biar ditelaah nih apakah memang suatu gejala dari gangguan jiwa tertentu. Karena kan kalau nggak dibawa ke profesional kan nggak tahu nih bagian daripada gangguan jiwa atau bukan ya, atau dia cuma gaya-gayaan doang gitu, seperti itu. Jadi memang harus dirangkul. Kebanyakan kan suka agak dikucilkan atau malah diolok-olok kayak gitu nih dok. Ya kalau semakin dikucilkan, semakin diolok ya akan terjadilah siklus yang lebih berat. Mungkin pada akhirnya jatuh kepada depresi berat yang pada akhirnya mungkin bisa aja dia menjadi perilaku self harm yang bertujuan untuk menghilangkan nyawanya gitu. Usia berapa nih yang paling tidak stabil untuk pemikiran remaja terkena self harm tersebut nih? Kalau remaja, ini kan self harm biasanya terjadi pada remaja dan dewasa muda ya. Jadi sekitar usia-usia 13 sampai 24 tahun itu masih rentan ya dengan hal-hal tersebut gitu. Karena pada masa itu juga perkembangan emosi juga belum berkembang secara sempurna gitu ya. Dimana remaja masih mencari jati dirinya gitu ya, masih explore dengan apa yang dia punya. Nah ketika eksplorasi atau pencarian peran ini tidak baik, tidak didukung oleh lingkungan, dia akan jatuh pada inferiority gitu kan, merasa diri lebih rendah dari orang nih. Kalau dia nggak berguna, misalnya nggak punya sesuatu yang dia capai, dia akan jatuh kepada rasa tidak berguna, rasa bersalah gitu yang semakin dalam seperti. Dan akhirnya ya muncullah gejala-gejala gangguan mental gitu ketika perkembangan mental dia nggak didukung gitu, nggak mencapai perkembangan mental yang normal seperti itu. Faktor utama mungkin dari keluarga, orang tua, cara untuk secara bertengkar misalkan ya, untuk orang tua nih suami istri yang bertengkar gitu kan, anak tuh jangan sampai melihat, itu kan bisa jadi pikiran juga ke anak kan dok? Iya, itu menjadi trigger dan role model gitu ya, role model buat anak mungkin ketika orang tua kerjaannya bertengkar depan anak melihat gitu, dan dia akan mungkin suatu saat dia akan jadi seperti itu gitu. Dan bahkan dia mungkin akan jadi jatuh kepada rasa insecure itu ya, nggak pede gitu, karena dia juga merasa dirinya tidak berharga, tidak dicintai gitu, karena orang tua sibuk gitu dengan dirinya sendiri gitu, sedangkan anaknya diabaikan seperti itu. Kalau udah terjadi baru dinyesel kan? Iya betul. Dokter, ada satu pertanyaan kembali. Ini saya membaca sebuah artikel di salah satu website bahwa tanda-tanda self harm itu diantaranya menghabiskan waktu lama di kamar mandi atau kamar tidur. Itu termasuk self harm atau apa nih dok? Sampai 2 jam, paling aman itu setengah jam gitu. Apa itu normal atau tidak nih dok nih?
Kalau self harm kan secara definisi tadi ya harus ada memang menyakiti ya. Kalau ke kamar mandi doang kan nggak tahu aktivitas apa yang terjadi di kamar mandi gitu ya. Mungkin belum bisa dikategorikan self harm, kecuali di kamar mandi dia tuh juga nyilet-nyilet atau melakukan hal lain yang menyakiti dirinya, ya bisa aja self harm. Tapi dia di kamar mandi lama, perlu ditanyakan nih perilaku apa yang dilakukan di situ. Apakah memang dia mandi secara berlebihan ataupun cuci tangan berlebihan, itu bisa aja masuk ke gangguan anxiety atau ada kecemasan, bisa namanya OCD ya, jadi perilaku ataupun pikiran, perasaan yang terus menerus terhadap hal tersebut. Misalnya orang yang selalu cemas bahwa dirinya ini kotor gitu ya, dirinya kotor, harus terus bebersih gitu, cuci tangan berulang-ulang, atau misalnya mandi gejebar-gejebur gitu sampai berjam-jam. Nah itu ya harus ditanyakan adalah aktivitas apa yang dilakukan di kamar mandi tersebut gitu. Tapi kan memang kalau orang normal mah ya mandi paling lama berapa ya? 5 menit aja. 5 menit gejebar-gejebur beres ya. Jadi kalau sudah berjam-jam mungkin perlu kita pertanyakan juga gitu, apakah memang ada suatu gejala gangguan jiwa pada diri orang tersebut gitu. Mungkin ya harus dibawa ke psikiater ya buat kita kenali gitu, apakah memang terdapat suatu gangguan mental gitu. Karena terkadang misalnya ketika dengan orang terdekat nggak bisa cerita atau ada perasaan apa dia nggak nyaman gitu, mungkin ya psikiater dia bisa ya maksudnya mencurahkan apa sih sebenarnya ketidaknyamanan dalam diri dia, misalnya di pikiran dia, di perasaan dia gitu. Itu tidak normal kan dok? Ya tidak normal ya, orang mandi 3 jam ngapain gitu ya dibersihin sampai berapa kali gitu. Tidak mandi gitu. Oh tidak mandi, apa doang gitu di kamar mandi, mungkin me time dia di kamar mandi ya, melegakan perasaan dia juga bisa aja kan, dengan dia menghindari orang-orang. Mungkin ruangan sempit itu menjadi suatu lahan ataupun tempat yang ternyaman mungkin buat dia gitu ya. Nggak tahu nih, kan perlu ketemu langsung nih kalau pengen tahu nih kenapa. Sementara dia sedikit paham juga tentang agama ya. Sementara untuk dalam agama pun itu tidak boleh lama-lama di kamar mandi. Karena kamar mandi mah tempatnya setan katanya gitu ya. Iya, ya mungkin ya bisa dibawa saja jika memang ragu ya apakah memang hal tersebut normal atau enggak, karena nanti kita gali lebih dalam apakah memang ada gejala gangguan jiwa pada diri orang tersebut gitu. Ya, harusnya dibawa ke psikiater ya, betul. Biar benar-benar ketahuan betul seperti apa dan bagaimana. Mungkin ada dendam gitu dok sama sama sosok gitu loh, itu bisa nggak dok? Bisa terjadi gitu loh. Ya dendam tersebut berarti kan memang dia punya stresor ya, punya stresor yang mungkin dia tidak bisa terima, dia tidak bisa maafkan. Nah itu yang nanti mengganggu terus pikiran dia ya. Pada akhirnya apa? Gejalanya bisa aja orang tersebut menjadi sering marah atau sering tantrum, sering emosi, atau memang misalnya jika emosi itu bisa berlebihan, bisa aja dia memukul, membanting, atau ya itu kalau nggak menyakiti orang lain ya bisa aja dia menyakiti diri pada akhirnya gitu kan, self harm juga pada akhirnya gitu. Untuk self harm sendiri ini bisa diobati nggak dok? Ya tentu saja bisa, tergantung memang gejala apa yang menyertai self harm tersebut, yaitu misalnya ada pada gejala depresi, itu kan bisa aja diobatin. Terus kalau gangguan kepribadian juga kita bisa obatin, bisa bentuknya memang kalau memang perlu obat ya pakai obat gitu, atau memang perlu psikoterapi, baik itu misalnya banyak ya jenis-jenisnya, baik itu terapi kognitif perilaku, bisa terapi perilaku, terapi keluarga bahkan bisa, atau memang terapi dengan hal yang lain, misalnya yang dengan sublimasi atau mengalihkan perilaku tersebut dengan perilaku yang lebih baik, lebih bermanfaat seperti itu. Ada satu pertanyaan kembali dok yang masuk untuk siang hari ini. Kalau kita terlalu banyak khawatir atau cemas ini sudah termasuk self harm tidak dok? Kalau misalnya cemas bukan self harm ya, tapi mungkin cemas itu suatu gangguan daripada isi pikiran ya.
isi pikiran ataupun perasaan cemas yang berlebihan, yang biasanya ini bisa aja disertai dengan gangguan fisik, bisa gemetar, keringat, mual. Nah itu ya, kalau kecemasan ya seperti itu. Ketika kecemasan itu tidak bisa dia kontrol dan dia ingin melakukan atau melampiaskan terhadap suatu hal yang memang merilis rasa cemas yang nggak terbendung, itu bisa aja dia juga melakukan self harm seperti itu. Tapi kalau cemasnya sendiri itu bukan self harm. Self harm harus bentuknya memang perilaku menyakiti diri, berupa bisa melukai diri seperti itu, atau makan hal-hal yang menyakitkan gitu, seperti tadi makan pedas atau makan obat sampai 2 kebet misalnya gitu ya, 2 strip gitu. Nah itu juga self harm seperti itu. Karena juga ada kasus yang anak remaja yang kebanyakan mengkonsumsi obat ya dok. Terkadang suka menyakiti tanpa dia ngerasa sakit atau tidak, itu suka menyakiti gitu, menyayat-nyayat kayak gitu. Kalau misalnya kalau pengguna obat ya, atau bisa dikatakan nafsa gitu ya, mereka itu mencari dosis yang dia tidak terima. Misalnya dia pengguna sabu ya misalnya. Ketika dia tidak bisa mendapatkan sabu, itu dia melakukan menyayat-nyayat atau menghirup atau mengisap darahnya sendiri untuk mendapatkan lagi nih sensasi sabu yang dia nggak dapat gitu. Nah seperti itu, makanya dia pakai sayatan-sayatan itu biar mungkin kan ada ya sisa-sisa residu-residu daripada obat itu di darah gitu, dia ini kembali gitu, isep lagi biar dia merasakan lagi sensasinya gitu. Jadi seperti itu. Ada satu pertanyaan kembali dari Mama Jio di Cibadak. Mama Jio adalah seorang ibu rumah tangga, ini menghadapi anak sering tantrum. Apa itu termasuk self harm katanya? Baik, kalau anak dengan tantrum itu sendiri kita bisa lihat ya tantrumnya seperti apa, dan memang apakah tantrum tersebut bagian daripada gangguan perkembangan mental pada anak. Bisa itu bentuknya autisme. Nah kadang orang dengan autis itu dia bisa aja mukul-mukul diri gitu ya, kadang yang berlebihan seperti itu. Nah itu gejala daripada autisme gitu. Nah kita harus mengatasinya ya, bawa aja ke psikiater biar tahu anak tersebut memang tantrumnya memang normal atau memang bagian daripada tantrum dari gangguan jiwa gitu. Iya. Jadi seperti itu dokter. Ada satu pertanyaan kembali untuk pagi hari ini tentang ini kalau marah-marah terus suka lempar-lempar barang dok. Nah ini udah mendekati self harm belum? Self harm bisa aja lempar barangnya ke diri sendiri gitu kan. Misalnya lemparin naon botol ya, tak gitu pecah ke diri, luka ya, itu self harm juga gitu. Atau misalnya melempar kena orang lain, ya itu menyakiti orang lain, bukan menyakiti diri sendiri, bukan self gitu ya gitu. Tapi ya itu orang biasanya dengan gangguan kepribadian borderline yang tadi saya sebut tadi, dia biasanya kalau nggak ke diri dia ke orang lain. Bentuknya bisa marah berlebihan sampai misalnya ngamuk gitu ya, sampai memukul, membanting barang seperti itu. Bisa jadi dia memang mengalami suatu gangguan kepribadian tertentu gitu. Jadi memang harus hati-hati ya untuk orang tua yang mungkin punya anak yang ciri-cirinya tanda ada self harm tersebut, ya segera periksa ke psikiater ya dok. Takutnya kan nanti kalau misalkan dibiarin, takutnya nanti meledak atau apa gitu yang terjadi gitu kan dok ya. Iya betul. Jangan hanya dia memperhatikan gitu kan. Dibiarin diantepkan gitu ya, udah tahu anak seperti itu diantepkan gitu ya. Nah itu yang tadi saya takutkan, dia takutnya jatuh pada benar-benar self harm yang bertujuan untuk mengakhiri hidup seperti itu. Itu kan yang sering dibully juga gitu kan dok ya, mungkin itu karena tekanan juga gitu kan ya. Betul. Dengan kekurangannya kayak gitu kan ya. Tadinya mungkin anak itu biasa aja dok, tidak self harm gitu ya, karena mungkin tekanan. Mungkin bisa jadi dari teman-teman di lingkungan sekolah, banyak tuh kayak gitu. Misalnya, sekarang lagi marak bully. Banyak banget. Kalau mungkin dulu mah nggak ada medsos ya, sekarang mah apa-apa dibully. Kalau dulu mah jangan baheula ya, anak-anak apa poyok-poyok, it's okay gitu ya. Dipoyokkan gitu ya. Gitu. Kalau zaman ayeuna mah kayaknya dikatain maneh mah hidung gitu, atau maneh mah apa, itu udah langsung insecure, itu anak udah langsung
down gitu ya, perasaannya udah langsung hancur gitu, udah kayak aduh dunia ini hancur buat dia gitu. Padahal zaman lama mungkin secara mentalnya lebih kuat ya. Zaman sekarang mah gadget ya, mereka apa-apa udah pada tahu informasi di gadget gitu ya. Jadi semua lebih rentan lah secara mental ya untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Zaman dulu mah tahan banting ya, jauh atau Om Bima. Kalau anak sekarang mah pada main pelehe ya, gitu sendiri, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kesenggol juga, aduh itu udah bikin gimana gitu kan ya. Zaman lama mau diapain juga sama guru it's okay gitu ya, bisa terap kumaha oge ya. Kalau sekarang mah udah langsung lapor-lapor, udah susah gitu, ada undang-undangnya, jadi bingung untuk melangkah. Langkah ke depan salah, ke belakang juga salah. Kalau ke belakang diantar juga ini kan dampaknya dok ya. Iya. Jadi serba salah lah sekarang mah. Kembali ada satu pertanyaan nih dok. Coba saya periksa dulu sebentar. Oke, itu satu pertanyaannya, kalau anak kita terdapat gejala Sepham, sebagai keluarga tindakan pertama apa yang harus dilakukan? Nah itu tadi, kalau memang anak tersebut mau bercerita dengan keluarga ya, dengan orang tua, dengarkan dan bawa ke profesional. Jangan dibiarin di rumah juga, misalnya didengar doang tapi kita nggak cari solusi terbaik buat anak tersebut gitu ya percuma juga gitu kan. Apalagi kadang-kadang orang kalau di rumah mah ya orang tua didengerin, bukannya didengerin bener-bener, tapi malah dihakimi, tambah dimarahin, anak tambah down lagi gitu ya, dan tambah perilaku dia akan tambah berlebihan gitu, karena bisa jadi anak tersebut juga mencari perhatian kan dari orang tuanya gitu dengan melakukan hal tersebut gitu. Jadi ya awal pertama yang harus dibawa gitu periksa dok. Periksa. Ada obatnya nggak sih, obat penenang atau apa gitu dok? Nggak ada. Ya tergantung dari Sepham itu bagian dari gejala gangguan apa. Kalau memang dia bagian dari anxiety ya kita obatin kecemasan dia. Bagian dari depresi kita obati depresinya gitu. Ada lah obatnya ya, masa nggak ada? Juga ada obatnya ya. Insya Allah. Sementara untuk dokter sendiri praktek di Sekarwangi gitu, hari apa aja nih dok nih? Kalau praktek pagi itu Senin sama Jumat pagi, jam 9 sampai jam 1. Tapi kalau nanti ada lagi jadwal siang tuh hari Selasa sama Kamis, jam 1 sampai jam 4 sore. Dokter pernah nggak nanganin pasien yang itu tadi yang Sepham tadi, yang paling terberat itu seperti apa tuh? Yang paling terberat itu banyak ya, ada yang sampai minum obat sampai berapa puluh butir gitu. Tapi jago Anda biasanya mah kayak gitu teh nggak meninggal gitu ya. Gitu. Ada juga yang memang sering anak yang bentur-benturin kepala ke tembok seperti itu. Kan bahaya ya, maksudnya ketika membenturkan terlalu keras juga kan bisa aja terjadi trauma di kepala, bisa aja dia pecah pembuluh darah kepala gitu ya. Malah butuh penanganan lebih lanjut ya, kudu operasi gitu ya kalau memang ada seperti itu. Nah, ada juga apa yang paling berat ya? Ya itu sih paling minum racun juga ada. Ya Allah, minum racun. Minum ini teh bukan racun. Minum Baiklin ada yang seperti itu. Itu juga ada. Itu salah satu sudah menunjukkan ke ya dok. Iya, bisa aja gitu. Tapi enggak ya, kalau pesek ditolongan gitu ya. Gitu. Ada efek samping nggak kalau minum? Tentu saja kalau misalnya bahannya erosif gitu yang merusak pencernaan ya bisa aja. Itu bisa jadi efeknya misalnya ke jantung gitu ya, ke ginjal kan. Konsumsi itu sudah termasuk gangguan jiwa atau belum kalau udah kayak gitu nih dok? Iya tuh misalnya kalau udah kayak gitu mah biasanya dia dengan gejala depresi bisa jadi gitu. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Gangguan jiwa itu memang ada klasifikasinya dok. Nah tadi seperti depresi itu termasuk klasifikasi bukan? Terus untuk anestesi atau apa ya, tidak kita simak itu tadi
Anestesi apa ya? Iya, nggak tahu ini apa nih. Undangan apa ini? Ah, saya Anestesi. Oh iya, jadi banyak ya gangguan jiwa teh, ada yang dari ringan, sedang, berat, ada termasuk misalnya depresi. Depresi itu juga suatu gangguan mood yang lebih ke arah perasaan yang selalu sedih terus-menerus gitu ya. Nah, itu juga ada yang ringan, sedang, berat. Kita lihat dari apa nih biasanya dengan ringan dan beratnya. Kalau misalnya gangguan tersebut sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya dia depresi tapi dia masih bisa kerja, masih bisa kemana-mana, ya berarti dia masih golongannya ringan gitu. Tapi ketika dia sudah terganggu fungsi dia sehari-hari, udah nggak kerja, bahkan misalnya nah sudah ada usaha, itu berarti golongannya udah berat gitu, depresi dengan yang golongan ke arah depresi berat gitu. Mungkin juga dengan kalau yang depresi berat tuh bisa dengan gejala psikotik. Gejala psikotik itu apa? Sok ada halusinasi tening. Sok ada kadang-kadang ngabisikeun, ah udah kamu mati we, mati gitu. Nah, seperti itu. Bisikan-bisikan itu memang ada real gitu ya. Real pada diri dia padahal tidak ada gitu. Yang kalau misalnya bisikannya nggak didengar orang lain, cuma dia yang dengar gitu. Seperti itu. Oh, jadi itu ada halusinasi memang kebanyakan kayak gitu kan ya. Gitu. Itu halusinasi. Banyak memang. Jadi rata-rata gangguan jiwa tuh mengalami halusinasi yang bentuknya tuh bisa jadi komentar nggak nyaman misalnya. Mana mah jore patut tah geus maot we gitu. Kadang seperti itu. Ada juga ada yang misalnya commenting yang nyuruh-nyuruh. Udah we melakukan ini gitu. Jadi ada suara-suara yang memang nggak bisa dia kontrol gitu, yang memang masuk di pikiran dia juga gitu. Jadi seperti itu sobat muslimnya, hati-hati buat mungkin keluarga kita atau saudara kita atau tetangga kita yang mungkin ada gejala-gejalanya terkena self harm, itu segeralah bawa ke dokter jiwa tentunya dokter. Karena memang sudah menunjukkan waktu terakhir untuk closing untuk obrolan kita untuk hari ini. Silakan dok. Closingnya apa ya? Gini aja deh, pokoknya pesan pada orang tua ya, coba dengarkan para putra putrinya gitu, jangan sampai dibiarkan anaknya itu sendiri gitu, menahan rasa sakit sendiri, jangan gitu. Orang tua harus peran dia harus ada di situ. Terutama orang terdekat itu kan jangan sampai dia juga yang membuat trauma pada anak gitu. Dia harus menjadi orang yang memberikan rasa nyaman dan aman gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk sudah hadir di siang hari ini untuk hari Senin di tanggal 1 Desember 2025 dari jam 9 sampai pukul 10 di Talkshow Kesehatan SUD Sekawi tentang tema self harm pada remaja, suatu tren ataukah gangguan jiwa. Sudah kita simak bersama-sama bersama Dr. Siti Liah Rubatul Wasilah SPKJ. Beliau adalah spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih juga untuk sahabat muslim yang bertugas di Studio 1, ada Bu Nancy Bang Reta, dan juga terima kasih banyak buat kameramen Om Bima, ada juga Bang Kohir, ada Ibu Ambar, ada juga Bu Neng, ada Om Jul, juga Ibu Dokter. Makasih banyak ya sudah nemenin kita untuk hari ini, dan insya Allah di minggu yang akan datang kita ketemu lagi. Safin MG mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.